kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan, kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Dan memfitnah orang tidak, gitu loh. Kecuali Anda itu udah pegang nih bukti ya, bukti oh ini bukti ijazahnya yang palsu. Iya, skripsinya saya udah pegang. Iya kan? Terus yang kedua, siapa yang memasukkan? Terus tahun berapa? Saya tanya sekarang, yang memasukkan siapa? Ya, makanya skripsinya udah yang jelas. memasukkan siapa? Tuh, itu harus diteliti. Terus Makanya tahun berapa yang memasukkan? Ya, makanya polisi harus Anda sendiri aja nggak bisa memastikan nanti, itu. nanti ada tapi kalau Anda jalan, ya. membunuh karakter orang, menuduh ada yang dibunuh. orang itu ijazahnya palsu. Ini ilmu pengetahuan justru dimatikan. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan, Mas. Orang Barreskrim sudah menyatakan ijazah ini asli kok. Ya kalau seperti itu masa masyarakat percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kisruh gugatan ijazah palsu Jokowi kini mencapai babak baru. Barreskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dengan puluhan barang bukti dokumen. Barreskrim sebut ijazah Jokowi asli usai periksa puluhan dokumen. Tudingan Roy Suryo CS atas ijazah Jokowi tak terbukti, Barreskrim, tanda tangan dekan dan rektor asli. Lalu bagaimana nasib Roy Suryo CS? Berikut informasi selengkapnya. Badan Reserse Kriminal Polri menghentikan penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini setelah penyidik menyatakan ijazah Jokowi asli. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 1681-KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November tahun 1985, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro saat konferensi pers di Jakarta. Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025 dikutip dari Antara. Juhandani mengatakan penyidik sudah memeriksa sejumlah berkas dan puluhan saksi.
Pemeriksaan dokumen dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-For Polri untuk memastikan keasliannya. Berikut daftar saksi yang diperiksa. 1. 4 saksi pelapor. 2. 10 saksi dari lingkungan UGM. 3. 1 saksi yakni senior Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. 4. 3 saksi dari lingkungan SMA Negeri 6 Surakarta. 5. 6 saksi yakni rekan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. 6 saksi eksternal. 7. 1 saksi terlapor yakni Joko Widodo, sedangkan 13 lokasi yang diterima adalah 1. Rektorat UGM. 2. Fakultas Kehutanan UGM. 3. Perpustakaan dan Arsip UGM. 4. Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. 5. Pemeriksaan daring kepada senior Jokowi di Semarang. 6. Jogja Library Center. 7. Percetakan perdana. 8. SMA 6 Surakarta. 9. Komisi Pemilihan Umum Surakarta. 10. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. 11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasme. 13. Dinas Kehutanan dan Arsip Daerah. Adapun dokumen yang diperiksa adalah 1. 7 dokumen SMA 6 Surakarta atau fotokopi STTB Jokowi hingga daftar nama murid. 2. 51 dokumen Fakultas Kehutanan UGM, 34 lembar arsip pendidikan Jokowi hingga dokumen pembanding mahasiswa lain. 3. Dokumen dari KPU DKI Jakarta. 4. 1 bundel berkas pendaftaran Jokowi sebagai calon presiden diuji dengan pembanding. Juhandani mengatakan dokumen diuji dengan sampel pembanding ijazah 3 rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian meliputi bahan kertas, pengaman kertas, tinta tulisan, cap tempel, hingga tanda tangan dekan dan rektor. Antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, katanya. Bareskrim juga menguji keaslian skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta. Hasilnya, 2 tipe mesin tik yang digunakan untuk skripsi Jokowi dan pembandingnya cocok. Sesuai dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain, kata Juhandani. Tudingan Roy Suryo Ces atas ijazah Jokowi tak terbukti. Bareskrim, tanda tangan dekan dan rektor asli. Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Tudingan Roy Suryo CS kini tak terbukti. Hari ini, Rabu tanggal 22 Mei tahun 2025. Bareskrim Polri mengumumkan hasil penyelidikan atas kasus ijazah palsu Jokowi yang diadukan oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Egy Sujana. Usai pengujian laboratorium forensik atau Lab4 terhadap ijazah sarjana 1 atau S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada miliki Jokowi. Dokumen tersebut dinyatakan asli dan Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu tersebut. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro memberikan penjelasan terhadap bentuk penyelidikan yang dilakukan. Adapun pengecekan dilakukan berdasarkan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan dari dekan serta rektor. Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, ucap Juhandani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Dengan kata lain, skripsi Jokowi dengan sampel pembanding dari 3 rekannya yang menempuh perkuliahan di UGM dinyatakan asli dan identik. Pihak kepolisian pun telah memeriksa total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi. Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memperoleh kepastian hukum, tidak ditemukan adanya tindak pidana, lanjutnya. Dalam kesempatan ini, Juhandani juga menampilkan beberapa foto-foto yang menjadi bukti kehadiran Jokowi selama masa perkuliahannya di kampus tersebut. Dimulai dari foto Jokowi yang berdiri di pelataran kampus dengan teman-temannya, momen mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN hingga naik gunung, serta foto wisuda yang telah beredar luas.
Namun, dalam siaran pers ini Bareskrim Polri tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi dan menayangkan ijazah yang telah beredar di media sosial. Permintaan tersebut rupanya langsung diberikan oleh Jokowi. Tetapi, dirinya memastikan bahwa pihaknya telah menerima dokumen yang asli dari Jokowi. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, Pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, selanjutnya diuji oleh Lapfor. Kemudian tentu saja ini untuk kepentingan-kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan, pungkasnya. Runtutan masa kuliah Jokowi. Inilah runtutan masa perkuliahan Jokowi selama menempuh studi di Fakultas Kehutanan UGM yang diungkap oleh Bareskrim Polri. Jokowi daftar Fakultas Kehutanan UGM. Mulanya, Juhandani menuturkan Jokowi memang mendaftar dan lolos masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Bukti koran Kedaulatan Rakyat, koran terbukti asli. Hal ini diketahui lewat bukti pengumuman 3.169 peserta yang masuk proyek Perintis 1 atau PPI UGM yang tertulis dalam koran terbitan Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli tahun 1980. Pada halaman 4 kolom 6. Pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut sudah dipastikan keasliannya melalui staf perpustakaan, kata Juhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Ada blanko daftar ulang. Juhandani juga mengungkapkan bukti bahwa Jokowi masuk di Fakultas Kehutanan UGM adalah adanya blanko daftar ulang yang telah diuji secara lapor dan memang identik dengan arsip milik UGM. Ada kartu hasil studi. Tak cuma itu, Jokowi juga menjalani perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dengan bukti adanya kartu hasil studi atau KHS miliknya dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 1681, KT. Bukti pembayaran SPP. Selain itu, ada pula bukti pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP semester 2 tahun ajaran 1981 per 1982 atas nama Jokowi. Adanya surat permohonan izin atau heregistrasi semester 2 tahun ajaran 81 per 82 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari tahun 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapfor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding, tutur Juhandani. Surat keterangan ujian praktik. Bukti lainnya yang didapat adalah terkait surat keterangan ujian praktik milik Jokowi pada tahun 1984 yang telah diarsipkan oleh UGM. Juhandani juga mengungkapkan adanya dokumen atas nama Jokowi yang menjelaskan sudah dilaksanakan ujian praktek tingkat 1 hingga skripsi. Meliputi kuliah lapangan 1 selama 1 hari di Banjarejo, Ngawi, pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari tahun 1982. Keempat, praktek umum selama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Pada tahun 1983. Keenam, problema kehutanan selama 3,5 bulan di Kota Matia Surakarta pada tahun 1984 sampai tahun 1985. Kemudian, adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681, KT, jelasnya. Jokowi penuhi syarat kelulusan. Dengan deretan masa kuliah yang ditempuh tersebut, Juhandani mengatakan Jokowi dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM. Hal tersebut berdasarkan bukti berupa adanya berita acara ujian atas nama Jokowi dan ditandatangani oleh dosen penguji yaitu Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin. Syarat wisuda. Selanjutnya, adanya surat keterangan dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis atas nama Jokowi sebagai syarat agar bisa mengikuti wisuda. Skripsi Jokowi. Juhandani juga menuturkan skripsi Jokowi berjudul
studi tentang konsumsi kayu lapis di Kota Matia Surakarta, dan dinyatakan asli setelah dibandingkan dengan skripsi senior dan junior Jokowi. Bahwa terdapat banyak mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan dalam dua tipe, yaitu tipe Pika dan Elit, katanya. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh Puslap 4, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika, sambung Juhandani. Lembar pengesahan. Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi, Juhandani mengatakan dibuat dengan handpress dan letterpress sehingga ketika diraba tidak rata atau cekung. Dari segala penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim dan dibantu oleh Puslap 4, Juhandani menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan tindak pidana, katanya. Nasib Roy Suryo CS. Nasib Roy Suryo CS. Sebelumnya, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA hingga universitas kepada Dittipidum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan bahwa penyerahan ini dalam rangka adanya aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Egy Sujana terkait dugaan ijazah S1 Jokowi palsu. Hari ini kami sudah serahkan semuanya, ijazah, kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji laboratorium forensik, katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Penyerahan dokumen asli ini merupakan komitmen Jokowi dalam mendukung proses penyelidikan yang dilakukan di Dittipidum Bareskrim Polri. Sebagai informasi, laporan mengenai ijazah palsu ini datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Roy Suryo. Namun tidak tinggal diam, Jokowi kemudian melaporkan sejumlah orang yang melaporkannya. Terbukti, Jokowi telah melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan K ke Polda Metro Jaya. Kelima orang ini disangkakan melanggar pasal 310 dan 311 KUHP, lalu pasal 35, 32, 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses hukum ijazah Jokowi pun bukan hanya di Polda Metro Jaya saja. Ada pula laporan Egy Sujana dan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di Bareskrim Polri. Baru-baru ini, Roy Suryo meminta bantuan kepada Komnas HAM karena merasa dikriminalisasi. Ijazah bahkan juga skripsi tidak termasuk pasal yang dikecualikan bahkan di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Jadi kami akan dibodohi. Saya saja berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang, apalagi masyarakat biasa, kata Roy Suryo. Jadi kami mohon nantinya analis Komnas HAM bisa menyampaikan ke Komisioner Komnas HAM agar membela hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya agar kami bisa menggunakan hak kami, termasuk hak bertanya, hak menelitik, hak mengungkap pada publik sesuai undang-undang yang tersedia, imbuhnya. Roy Suryo menganggap bahwa Undang-Undang ITE yang disangkakan padanya terlalu dipaksakan. Undang-Undang ITE itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjudge masyarakat biasa. Yang kami pertanyakan hak publik untuk bertanya dan pertanyaan itu standar. Biasa, kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik kemudian ijazahnya dipertanyakan, simpel saja, ucapnya. Ia menganggap Universitas Gadjah Mada atau UGM yang mengeluarkan ijazah justru dikendalikan Jokowi, dan kami melihat indikasi yang besar, universitas yang sangat terkenal merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Itu yang kami laporkan pada Komnas HAM, kata Roy Suryo. Saat ini, belum ada kepastian mengenai nasib Roy Suryo serta pihak lainnya yang dilaporkan oleh Jokowi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.